Hai semua, kembali lagi di tutorial gRPC dengan C# dan dengan saya juga James Mustafa. Di video kali ini mungkin akan menjadi video terakhir karena kita akan belajar salah satu komunikasi terakhir di gRPC, yaitu adalah bidirectional. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai server streaming, ada client streaming, dan juga unary ya. Unary RPC itu kayak request response pada umumnya. Nah sekarang kita akan mempelajari salah satu yang lumayan keren banget di gRPC, yaitu adalah bidirectional. Nah, bidirectional itu simpelnya tuh dimana ketika si klien itu mengirim sebuah request, nah server itu langsung ngirim respon teman-teman. Jadi immediately, jadi dia langsung ngirim tanpa si klien harus nunggu. Jadi misalkan si klien yang ngirim salah satu menurut saya contoh paling paling mudah untuk dipahami adalah ya chat app ya, platform chat gitu ya, seperti WhatsApp atau di Instagram kan juga ada fitur chatnya dan segala macam. Jadi ketika si klien ini saya gitu kan, habis itu saya ngechat nih ke ke kalian gitu kan, saya ngechat misalkan hai gitu kan. Nah nantinya kita tuh langsung dapat responnya gitu. Misalnya kayak saya ngechat hai, habis itu nanti kamu ngebales iya apa kabar gitu kan. Nah, nantinya kayak langsung kelihatan tuh, oh saya ngeliat nih balasan dari kamu dan kamu juga ngeliat chat dari saya. Jadi itu salah satu contoh yang mungkin paling relate ya, mungkin paling tahu, oh iya chat kan langsung gitu kan ya. Jadi ketika si klien ngirim sebuah request, server itu langsung ngirim balik responnya. Nah itu yang patut dipahami di komunikasi bidirectional. Nah jadi nanti di contoh kali ini kita nggak akan bikin chat app karena sedikit kompleks, karena kan kalau misalkan chat app ketika kita bikin chat app tuh nggak teman-teman ya, kita tuh harus kayak ngatur nih berapa banyak orang yang joinnya, terus kita nge-broadcast ke semuanya. Itu agak kompleksnya di situ sih. Jadi untuk example kali ini kita nggak akan ngebikin chat app, jadi kita akan ngebikin ini aja, dimana kita bakal nambahin sebuah angka. Jadi misalkan kita masukin dapat satu nih, pas kita klien ngirim satu, server mengembalikan satu. Pas kita ngirim 2, nah nantinya angka 2 akan ditambah dengan yang angka 1 sebelumnya. Jadi ditambah 1, 3, habis itu nanti server mengembalikan 3 dan seterusnya. Jadi kita akan ngebikin kayak ngesam gitu ya, nambahin gitu. Nah tapi bidirectional gitu kan. Nah di sini saya bikin dua buah message baru ya, some request dan some response, dan juga service baru yaitu adalah some. Nah di situ teman-teman perhatiin di bagian request, dia menerima stream dari some request dan mengembalikan stream dari some response, karena itu ya bidirectional. Oke, oh ya seperti biasa jangan lupa di build dulu ya. Kalau kita udah ngebikin proto baru ya, service atau message baru, kita bisa ke build dan build solution. Nah kita akan mulai dari server. Di bagian hello service implementation kita akan lakuin override ya, seperti biasa, override spasi lalu pilih sum. Nah di sini kita bakal bikin sebuah variable in, mungkin namanya total, kita kasih angka 0 ya kan. Hanya total ini akan ditambah-tambahin teman-teman gitu ya. Lalu kita bisa ngelakuin while wait. Di sini kita punya request stream ya kan, karena kan ini kan stream dari request ini kan, makanya dia I async stream reader dan ini I server stream writer. Untuk yang sebelumnya itu di server streaming, yang ininya hanya request biasa dari random number request, tapi untuk bagian servernya dia I server streaming writer. Ini by the way kalau ada I di depannya itu adalah interface. Di sini kita bisa mengembalikan banyak banyak responnya, tapi kan kita akan nunggu nih request dari klien. Jadi kita bisa lakukan wait request stream dot move next dot current dulu ya, dot move next. Oh enggak langsung dot move next karena kan kita nunggu request dari si klien. Ada nggak nih, ada request nggak nih? Kalau misalkan ada
Oke, habis itu kita move next. Lalu kita bisa lakukan await response stream dot write async. Di sini kita bisa lakukan new sum response res. Ini kita kasih total, gitu ya. Seharusnya ditambah dulu deh, ditambah sama kita bikin ininya dulu, angkanya dulu, jadi par hasil gitu ya, total ditambah jadi gitu deh, total ditambah sama dengan request stream dot current dot rect gitu. Jadi kita tambah sama angka yang di request ya kan, lalu setelah kita tambah, kita balikin dia ke respon gitu teman-teman. Udah deh, gitu aja. Pendek ya, sangat amat pendek ya. Mungkin ada yang merasa gini doang gitu. Iya benar teman-teman, gini doang ya kan. Nah setelah itu kita bisa ke bagian klien. Nah ini kliennya yang agak lumayan panjang nih. Pertama kita bisa bikin variable sum untuk kita konekin ke sum service-nya. Nah ini kan sum service-nya ya teman-teman ya. Oke. Lalu kita bisa ngelakuin, kita akan ngelakuin kayak gini nih, sama dengan task.run. Nah kayak gini. Jadi sebenarnya untuk task.run ini tuh kayak kita ngelakuin komunikasi asinkronus kali ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya agak-agak lupa penjelasannya, tapi coba kita lihat queue the specific work to run thread pool represent the work represent queue. Jadi kita bikin thread teman-teman di sini, karena mungkin kita akan dapat responnya itu langsung, jadi kita nggak naruh ini dia di thread. Mungkin kalau langsung dia bakal langsung ketutup gitu ininya, responnya. Nah lalu kita bisa lakukan while wait, cuma ini pakai asing sih, kelihatan enggak deh, sum dot response stream dot move next. Tunggu, ini kelihatan di await ya, ini langsung di await sih, await ya kan, karena kan kita dapat responnya kan. Kita bisa dapat resultnya, result sum dot response stream dot current. Lalu kita bisa console dot write line, bikin hasil sama dengan gitu ya, hasil sama dengan result dot res ya kan, dot res, ditutup dulu. Oke. Nah ini nantinya untuk kita ngedapetin hasil teman-teman. Nah sekarang kita akan ngirim requestnya. Jadi kita bisa tulis console dot write, masukkan angka, lalu kita bisa ngelakuin, sebenarnya ini mirip kayak yang ini sih, kita copy aja kali ya. Ini kan kita udah bikin nih ininya nih, tulis ini kita bisa copy aja untuk mempersingkat waktu juga ya teman-teman ya. Lalu kita terus ini kita bisa uncomment, sorry. Habis itu kita bikin variable numbernya. Nah di sini kita dari sum gitu. Jadi kita ngelakuin requestnya, bisa new sum request, sorry bukan sum respond tapi sum request ya kan. Habis itu requestnya dari mana, dari number, dari n. Nah jadi kita bikin seperti biasa ya, kita bikin inputan masukkan angka, kayak nanti ada string gitu buat masukin, buat biar user tahu dia harus masukin angka. Lalu kita bikin variable number, tapi kita belum langsung parse karena kita perlu ngecek kalau misalkan dia mencet X, itu artinya kita bakal stop untuk ngirim request. Lalu di sini kita ngelakuin in parse, tapi kita ngelakuin pakai try parse, dimana try parse ini akan menerima dua parameter. Pertama string yang pengen kita parse ke integer, dan dia akan mengembalikan out. Jadi out ini itu adalah hasil dari parse-nya, tapi kita harus bikin variable di sini, kita kasih nama n, lalu kita kirim deh ke requestnya di sum request stream write async. Lalu untuk number ini itu adalah kita menerima ada nggak request selanjutnya gitu. Lalu kita bisa melakukan await sum dot complete sih namanya, respon stream ya, stream dot complete
saya lupa nih, dia itu ada complete async gitu deh di sini deh. Di mana ya, di request stream kali ya, coba complete, bukan juga, jangan salah, coba sum dot complete async response stream, bukan, move next, move kurang, oke, nggak ada, tapi seharusnya ini harus ditutup ya, complete, sorry, sum dot request respon header respon ini kan async string dot complete async, nggak ada ininya ya, aneh banget. Tapi coba deh, kita coba dulu deh, seharusnya ada complete async itu, jadi nanti dia buat ngasih tahu kalau kita udah berhenti ngirim request gitu. Tapi coba kita coba dulu ya, coba kita shift B, kita jalanin server kita, klik kanan, debug, start gitu, debugging untuk server. Dan untuk klien juga klik kanan, debug, start without debugging. Oke. Tapi ini bisa deh, katanya bisa deh. Oke. Nah, kita akan mulai dengan masukin angka 1 ya, karena kan awal-awal totalnya 0 ya. Jadi kita masukin angka 1, enter. Nah, kita langsung membalikan angka 1 teman-teman. Kan 1 lagi gitu kan ya. Masukin lagi angka 2. Nah, kemudian perhatiin, jadi 1, kita kan masukin angka 1 nih. Dia kan langsung membalikin hasilnya 1. Terus kita masukin 2. Nah, 1 yang tadi itu langsung ditambah dengan 2 yang kita masukin teman-teman. Jadi dia langsung, si server itu langsung membalikan hasilnya teman-teman. Maka hasilnya 3. Masukin lagi, masukkan 3, berarti harusnya 6 nih. 6 ya kan, 4, 10 ya kan, 5, 15 terus kita bisa nambahin, itu dia. Atau mungkin angka yang banyak juga bisa ya kan, gitu. Jadi itu dia teman-teman, adalah contoh sederhana dari penggunaan bidirectional di gRPC. Walaupun di sini memang contohnya sangat amat sederhana ya, tapi teman-teman bisa coba untuk latihan membuat chat app menggunakan gRPC bidirectional teman-teman. Oke? Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.